Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini adalah dari Ibrani 12 ayat 12 sampai ke 13. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Kehidupan keluarga seringkali diibaratkan seperti sebuah tim lari estafet. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan keberhasilan. Tim bergantung pada kekuatan dan dukungan setiap individu. Namun dalam perjalanan ini ada kalanya kaki kita terkulai dan tangan menjadi lemah. Kita merasa lelah, terluka, dan bahkan ingin menyerah. Tetapi firman Tuhan bagi kita pada hari ini dalam Ibrani 12 ayat 12-13 memberikan kita panduan yang sangat praktis dan penuh kasih. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu yang timpang, supaya yang timpang itu jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dan ini menguatkan kita di tengah-tengah keluarga, mengidentifikasi tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dimulai dengan sebuah perintah, kuatkanlah tangan dan kaki atau lutut yang goyah. Ini adalah panggilan untuk melihat sekeliling kita dalam keluarga. Siapakah yang sedang di dalam keadaan lemah? Siapakah yang imannya sedang diuji? Siapakah yang semangatnya sedang turun? Dan kiranya kita menjadi seorang yang boleh peka akan pergumulan setiap anggota keluarga. Mungkin ada di antara pekerja yang sedang berat. Saat ia merasa tidak berharga, kuatkanlah ia dengan kata-kata peneguhan, dukungan, dan sekedar hadir untuk mendengarkan. Ketika orang tua, apakah anak Anda sedang mengalami kegagalan di sekolah, masalah dengan teman, atau keraguan tentang dirinya sendiri, kuatkanlah ia dengan mengingatkan akan identitasnya di dalam Kristus, bukan dari prestasi atau dari penerimaan orang lain. Ketika seluruh anggota keluarga memperhatikan satu dengan yang lain, jangan biarkan anggota keluarga yang sedang lemah berjalan sendirian, tetapi jadilah penopang yang menguatkan. Dan kita diingatkan pada bagian yang kedua dari ayat ini yang berbicara tentang meluruskan jalan bagi kaki yang timpang. Ini adalah tentang menghilangkan hambatan dan memberikan jalur yang jelas agar anggota keluarga yang sedang dalam keadaan lemah bisa berjalan dengan aman dan akhirnya sembuh. Kadang kita adalah hambatan itu sendiri. Kadang kebiasaan buruk, kata-kata yang menyakitkan, atau pola komunikasi yang tidak sehat bisa membuat orang lain dalam keadaan yang buruk atau dalam bahasa ini terpelecok. Tetapi sebagai anggota keluarga, kiranya kita mau dibentuk. Kita secara sadar mau membangun jalan yang lurus di rumah kita. Itu artinya mau membangun relasi yang jujur dan penuh kasih. Menerapkan disiplin konsisten dan adil, menciptakan lingkungan yang penuh kasih, pengampunan, dan kebaikan. Dan kita diajak untuk memeriksa jalan rumah kita. Apakah ada batu yang membuat kita tersandung, berupa dendam, kritik yang tidak membangun, sikap yang apatis, atau kesalahan. Mari kita singkirkan itu dan kita meluruskan jalan agar setiap anggota keluarga bisa berjalan tanpa rasa takut dan cemas. Hingga akhirnya tujuan dari upaya ini bukanlah hanya untuk mencegah kecelakaan, tetapi mencapai pemulihan atau kesembuhan. Janji bahwa keluarga untuk saling menopang akan mengalami pemulihan, baik emosional, spiritual, maupun hubungan. Hidup keluarga adalah tentang proses penyembuhan yang berkelanjutan. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk memulihkan hubungan yang rusak, menyembuhkan luka masa lalu, dan menjadi lebih utuh di dalam Kristus. Ketika kita menguatkan yang lemah dan meluruskan jalan, kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa pemulihan. Keluarga kita bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga rumah yang penuh dengan kasih dan anugerah. Pada akhirnya firman kehidupan bagi kita pada hari ini adalah panggilan untuk menjadi pelayan satu dengan yang lain di dalam keluarga. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak harus sempurna, tapi kita dipanggil untuk saling membantu di dalam kelemahan. Amin, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang boleh kami dengar pada hari ini, dan kiranya firman-Mu menguatkan kami melalui hari-hari kami, dan kami tetap di dalam kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Pada tanggal 11 Oktober 2025 ini akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur 70 tahun HKBP Mentex. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, pelayan, dan warga jemaat HKBP, mari kita doakan bersama, dan semua undangan kita harapkan supaya hadir untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah salam kami, Horas.